Nah teman, ada pemandangan yang indah. Hai, sahabat alam. Kali ini saya akan berpetualang ke Bromo. Ya, Bromo memiliki pesona alam yang mendunia melalui landscape vulkaniknya yang dramatis dengan background latar belakang pegunungan. Semua ini berawal dari bocil yang penasaran. Akhirnya, aku wujudkan di malam itu juga. Karena tujuan kita ingin melihat sunrise point, maka kita mengangkat jam tengah malam atau dini hari. Setelah istirahat di kawasan SPBU Tanggulangin, bocil pun sudah bangun dan siap melanjutkan perjalanan. Tujuan ke Bromo kali ini, kita mau ambil jalur Pasuruan untuk menikmati sunrise point-nya. Jadi, kita harus mangkat dini hari sebelum jam subuh lewat. Karena waktu perjalanan yang kita butuhkan memakan 2 hingga 2,5 jam. Jadi, ini porsi yang pas sebelum jam 3 nanti sudah sampai di pos base camp-nya. Singkat cerita, setelah melewati kawasan Nongko Jajar dengan penuh liku-liku gelapnya jalanan, akhirnya saya bersama bocil sampai juga di pos base camp kawasan masuk Bromo. Setelah melewati jalanan yang ekstrim, kami pun tidak langsung masuk ke kawasan dan menunda beberapa menit untuk beristirahat sekalian makan bekal yang sudah kita bawa dari rumah. Dalam tiket masuk ke Bromo, sekarang hanya bisa dibeli via online saja. Jadi, tidak terima tiket pembelian di TKP. Hal ini untuk menghindari pembeludakan para pengunjung. Jadi, kuotanya terbatas ya. Saran saya sih mending datang di luar hari weekend saja. Selain harganya murah, jalur nantinya pun tidak terlalu macet. Sesampai di Lemah Pasar, atau bisa disebut juga dengan Bukit Cinta, sebelum menikmati sunrise point-nya, saya beserta bocil pun mampir di warung sekitar untuk menikmati segelas air teh panas agar tubuh bisa beradaptasi dengan dinginnya hawa di kawasan Bromo ini.
Ya, hawa dingin di kawasan Bromo ini sudah bukan rahasia lagi. Semua pasti tahu dan merasakannya betapa dinginnya di tempat ini. Setelah dirasa cukup tubuh siap dan sudah bisa beradaptasi, saatnya saya bersama Bocil menuju ke Bukit Cinta. Dan pastinya tak lupa membayar dulu. Pada Bukit Cinta, tak jauh dari posisi warung yang tadi. Letaknya tepat di depan samping seberang jalan. Hanya saja nantinya sedikit trekking menanjak untuk ke bukitnya. Karena ini first time bagi Bocil ke Bromo, maka dia sangat senang sekali melihat proses sunrise point di Bukit Cinta ini. Dengan rasa penuh bahagia, Bocil pun sangat semangat dan senang. Ya, memasuki musim kemarau ini, antara bulan Mei hingga September, terlihat fenomena lautan awan di Gunung Bromo, sehingga panorama pemandangannya sangat memukau. Oke, sekarang kita akan naik ya, terus ke atas. Let's go! Pada Bukit Cinta Bromo ini, atau yang dikenal dengan Lemah Pasar, merupakan salah satu tempat terbaik untuk menyaksikan sunrise matahari terbit di wisata Gunung Bromo. Selain itu, pada Bukit Cinta spot Sunrise View Bromo juga sering dijadikan tempat melihat keindahan Bromo Milky Way. Pada lokasi Bukit Cinta Bromo merupakan tempat favorit untuk para pecinta fotografi untuk menikmati momen Milky Way. Dalam menuju Bukit Cinta, diperlukan sedikit jalan trekking menanjak untuk sampai di spot view utamanya. Dalam jalur yang dilalui merupakan jalur setapak yang sedikit menanjak dan lumayan cukup menguras tenaga, terutama dengan kondisi udara yang sangat dingin. Setelah sampai di puncak bukit ini, rasa lelah mendaki akan terbayar lunas dengan pemandangan golden sunrise-nya, hamparan lautan pasir, dan deretan pegunungan seperti Gunung Batok, Widadaren, dan Semeru. Pada Bukit Cinta Bromo ini berada di ketinggian 2680 mdpl. Pada lokasi ini juga dikenal dengan sebutan Penanjakan 3 dan merupakan salah satu spot terbaik untuk menikmati matahari terbit atau sunrise.
Selain itu, Bukit Cinta ini dulunya diyakini sebagai tempat pertemuan Roro Anteng dengan Joko Seger. Untuk pertama kalinya, sepasang kekasih yang dipercaya sebagai cikal bakal nenek moyang masyarakat Tengger Semeru. Oke, Bocil, setelah sampai di Puncak Bromo, gimana rasanya? Bagus nggak? Keren nggak? Bagus. Keren juga. Keren. 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 Oke. Di Gunung Bromo ini, coba bisa sebutkan nggak ada puncak apa aja yang terlihat di sini? Coba. Ada Bromo, Widodari, Batok, Semeru. Semeru. Jadi Dan terlihat di apa aja? belakang ada puncak 1. Penanjakan 1 di belakang ya. penanjakan 1, ya. Berarti ini posisi sunrise-nya ambil di Ini Bukit Bukit Cinta. Bukit Cinta. Sama Oke. Bukit Kingkong. Oh, kalau Bukit Kingkongnya di sana. Bukit Kingkong itu, nah Bukit Kingkong itu di sana ya. Kelihatan Jadi bukitnya. kalau kita shoot, kita view dari Bukit Cinta, terlihat di sana itu Ada gunung apa? Widodari. Widodari. Belakangnya yang besar itu Semeru. Semeru. Terus yang ini depan ini Batok. Batok. Terus belakangnya yang berasap itu Bromo. Bromo. Dan yang bawah ini namanya Ini lautan pasir. pasir. Tapi ini berhubung berawan ya, jadi full awan, jadi tidak terlihat untuk lautan pasirnya. Oke, gimana Bocil? Seneng nggak? Seneng. Seneng ya. Ya. Terus untuk jalur menuju ke sininya gimana tadi? Ekstrim. Ekstrim ya. Ya. Terus apalagi? Ya. Sedikit adem. Sedikit dingin ya. Ya. Tapi Bocil sudah pakai outfit yang sesuai kok ya, mulai dari topi, mulai dari jaket yang tebel, terus celana, dan juga ini pakai sendal gunung tapi pakai kaos kaki ya. Cuman ini kekurangannya di sarung tangan ya, masih belum punya ya. Masih tangan. Masih kuat ya. Ya, kuat. Oke. Terima kasih. Bye bye. Bye. Lihat teman, ada pemandangan yang bagus. Bukit Cinta memberikan pesona golden sunrise yang memukau dengan sudut pandang landscape menakjubkan. Pada tempat ini menjadi spot favorit yang lebih tenang untuk menikmati hamparan
lautan kabut, serta deretan pegunungan megah di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru. Pada bukit ini, kita dapat melihat pemandangan sunrise yang romantis, lautan kabut putih, legenda suku Tengger atau yang dikenal dengan sebutan Lembah Pasar, dan juga spot fotografi yang spektakuler. Itulah Bromo, tidak pernah habis dengan keindahannya. Oke, Bocil, setelah kita puas sunrise di bagian Bukit Cinta, sekarang kita mau menuju ke Bukit King Kong. Bukit King Kong ya. Ya. Jadi Bukit King Kongnya berada di sebelah belakang sana ya. Ya. Jadi kira-kira nanti kuat nggak menaiki tangga di sana untuk menuju ke Bukit King Kong? Di sana ada ratusan anak tangga tuh yang warna merah. Kuat ya? Siap? Ya. Let's go. Let's go. Oke, jadi sekarang kita memutuskan untuk pindah ke Bukit King Kong ya. Iya. Saya depan Yunani Cuacanya cerah sekali ya. Ya. Ini Oke, pelan-pelan. Misi. Setelah puas menikmati Golden Sunrise di Bukit Cinta, saya bersama Bocil memutuskan turun dan mencoba pindah ke Bukit King Kong. Selain itu, cuaca sudah mulai cerah, saatnya menikmati jalanan yang penuh dengan deretan mobil jeep di sepanjang jalur kawasan Bromo. Oke, jadi kita mau menuju ke Bukit King Kong ya. Jadi ke arah sana, nanti naik ke atas. Tak terasa, akhirnya kita sampai di bawah lagi. Tepatnya di tikungan warung depan Lembah Pasar. Oke, untuk jalanan sudah dipenuhi dengan jeep ya. Jadi ini sangat biasanya buat nunggu para pengunjung yang ingin ke sewa mau ke lautan pasir. yang nggak mau jalan atau naik sepeda. Maju Cil. Duh, angkat nih. Cil, ayo tak foto nang kalau jeep kuning, ayo. Kayak foto ya biyen kalau. Yang kita iki. Sing kuning iku lah ya aman. Ya, lagi-lagi kita bereksis ria untuk berfoto-foto serta selebrasi membuat video ala-ala di mobil jeep ini. Hal ini untuk mengabadikan momen liburan sebagai investasi emosional yang membentuk core memory atau kenangan inti. Sehingga memberikan rasa kepuasan
dan kebahagiaan jangka panjang saat melihatnya kembali di kemudian hari. Ya, semakin siang biasanya sepanjang jalanan Bromo dipenuhi dengan lalu lalang mobil jeep, terutama di hari weekend, dan biasanya lagi bakalan macet total. Makanya saya datang ke sini di luar hari weekend. Oke, jadi ini banyak sekali ya Ya, untuk jeep-jeep. Ini juga jeep-jeep ya. Jadi ya ini juga jeep-jeep. Dalam kondisi di luar hari weekend pun, pada jalanan kawasan Bromo sudah lumayan rapat. Ya, tapi ini masih lumayan baik dibanding kondisi jalanan di hari weekend. Sebelum melanjutkan ke atas Bukit King Kong, saya bersama Bocil pun mampir di warung semalam untuk sarapan pagi, sekalian sebagai makanan penutup di kawasan Bromo ini. Dalam warung di Bromo, pada umumnya merupakan kedai atau tempat makan sederhana yang menyajikan hidangan hangat untuk bersantai, menikmati pemandangan alam dan udara sejuk pegunungan. Dalam menu khasnya, ada aneka bakso hangat, mie instan, gorengan, kopi, teh, dan nasi campur atau rawon dengan harga yang terjangkau. Oke, sekarang kita pindah mau ke naik ke atas ke Bukit King Kong. King Kong. Ya. Oke, Yang ada beribu-ribu tangga ratusan. let's go. Kepikiran dari pagi ya. Oke, jadi ini sekarang kita pindah ke Bukit King Kong ya. 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 Sekarang kita mau naik ke tingkatan bukit dari King Kong ya. Ya. Kira-kira kuat nggak Bocilnya ini? Kuat ya? Ya. Let's go. Kuat kaki. Sebelum sampai ke atas Bukit King Kong, kita harus melewati ratusan anak tangga. Pada jalur di Bukit King Kong, jauh lebih proper dibanding dengan jalur Bukit Cinta. Karena pada Bukit King Kong dilengkapi paving block serta terdapat pembatas pengaman di dek observasi atau gardu pandang. Oke, jadi kita udah sampai di pertengahan tangga ya. Ya. Jadi tangganya lumayan ya, Cil. Ya. Mantap. Lumayan ya buat trekking. Cakep banget.
Nah teman, ada pemandangan yang indah. Di sela-sela waktu, kami pun mencoba untuk joget ala TikTok yang identik dengan gerakan simple dan repetitif untuk mengikuti trends atau dance challenge. Hal ini sebagai simbol seru-seruan saja. Let's go! Satu berjuang harus percuma, tapi kau coba pilih dia. Dia sudah sampai misi lewat, mungkin kau tak bisa jadi satu lewat. Aduh sayang deh, kau bagaimanakah? Aku tak bisa mati susah merdeka. Simpan cinta dalam pikiran, seperti awal dari tanpaku. Kau tolong bilang cinta tidak. Setelah puas seru-seruan dance challenge ala TikTok, saya pun melanjutkan explore ke atas Bukit King Kong. Oke, sekarang kita sudah sampai di puncak Bukit King Kong ya. Jadi untuk panoramanya juga hampir sama ya di sini. Cuman di sini lebih proper ya, karena tempatnya sudah dibentuk dengan vapingan segini ya. Jadi sangat luas dan sangat nyaman buat sunrise ya, untuk menikmati suasana Bromo. Cakep banget. Gimana Acil? Keren nggak? Keren banget. Yoi. Oke, your foto. Di penghujung waktu, tiba-tiba ada bule sendirian dan dia ingin minta tolong fotoin ke aku. Ya, dengan senang hati, saya membantunya untuk mendokumentasikan untuk kenangan kunjungan mereka di Bromo ini. Ya, Gunung Bromo memang menjadi salah satu destinasi wisata utama di Indonesia yang sangat terkenal wisatawan mancanegara atau Wisman.
pesona alamnya bahkan diakui dunia dan pernah menempati peringkat ketiga sebagai taman nasional terindah di Jakarta Raya menurut lembaga global. Dengan memiliki daya tarik utama yang membuat kawasan ini menjadi favorit turis internasional meliputi seperti Sunrise Point kelas dunia, lautan pasir atau kawah aktif, keunikan budaya Tengger, serta memiliki rute jalur lintas alamnya yang memukau. Setelah ngobrol panjang, ternyata bule ini berasal dari negara Switzerland, di mana negara ini terletak di Eropa Tengah yang terkenal dengan pegunungan Alpenya. Dalam kunjungan di sini, dia bersama keluarganya. Hanya saja agak lambat ke atas menuju ke sininya. Sambil menunggu keluarganya datang, saya pun ajak foto bersama dan video ala-ala selebrasi sebagai momen kenangan di liburanku ini. Kakakku manis bikin saya suka. Kakakku manis bikin saya cinta. Sesuka curi-curi pandang bikin saya salting tak karuan. Suka manis tuh andalan. Kalau boleh orang jadian. Kakakku andalan. Ya, have fun, bersenang-senang. Sangat penting untuk menjaga kesehatan mental, melepas stres, dan meningkatkan produktivitas. Karena dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan, secara alami memicu tubuh melepaskan hormon kebahagiaan seperti endorfin yang membuat hidup lebih bermakna. Tak lama kemudian, keluarga yang ditunggu-tunggu akhirnya sampai juga di atas Bukit King Kong. Dan tak lupa, salam sapa dan salam kenal darinya. Setelah berkumpul semua, saatnya ambil posisi dan saya fotokan bersama. Ya, ini membuatku senang, bisa mempercayakan aku sebagai fotografinya. Buatku, dalam dunia fotografi atau videografi, salah satu bagian dari hidupku, karena dari sinilah aku bisa belajar lebih luas tentang jendela dunia. Dua versi ya, horizontal, vertikal, yang kini fokus sampai ini yang ini full. Oke, relax, happy holiday. Oke, tahan satu. Di bawah sini boleh banget, di bawah. Iya. Di sini, pokoknya aku jadi tukang fotografi dadakan. Ya, dadakan. Jadi, dalam satu keluarga ini, ternyata istrinya orang Bandung. Anaknya blasteran cewek. Udah terjamin dong anak blasteran, tinggi, cantik, kayak Speak Barbie pokoknya, cantik banget. Tentunya, jadi makin semangat memfotonya. Hehehe.
Sekarang giliran anaknya yang minta difotoin serta divideoin. Wah, rezeki nomplok nih, jepret terus. Hahaha. Ya, serasa memfotoin seorang model dengan pose dan ekspresif yang menawan, ditambah lagi tubuh bergerak dengan luwes di depan kamera, membuat subjek tampak sangat menarik layaknya sesi pemotretan modeling. Setelah soal foto memfoto selesai, kini kembali ke panorama Bromo yang begitu menakjubkan. Ya, Bromo pada kawasan ini memberikan pesona alam yang sangat menawan. Meskipun bagi saya bukan yang pertama berkunjung ke sini, soal keindahannya gak ada habisnya dan tentunya tak ada bosannya. Sedangkan ini yang pertama kali bagi bocil. Menurutnya sih keren dan spektakuler. Best deh pokoknya. Dan ini juga merupakan impianku. Akhirnya aku bisa menebus janjiku sendiri untuk membawa orang tercintaku ke hadapan Gunung Bromo. Tadi habis foto-fotoin orang bule ya. Tadi udah beberapa jepretan, akhirnya sama Mbak cantik ya. Mbaknya cantik blasteran loh. Dikasih berapa tadi sama kakaknya? Oh, dikasih berapa sama kakaknya? 50.000. Ye, mantap. Lumayan rek. Nang Bromo tadi tukang foto wong bule dibayar 50.000. Lumayan guys. Oke, sekarang kita udah ya. Udah puas, sekarang mau turun. Mungkin kita mau pulang ya, sekalian bikin konten dikalungin ya. Oke, let's go. Ya, saya rasa liburan kali ini sudah lebih dari cukup. Pengalaman-pengalaman tak terduga selalu ada di setiap cerita. Inilah hidup, penuh dengan misteri. Tetap jalani dan lakukanlah yang terbaik, agar perjalanan hidupmu selalu dikelilingi oleh kebahagiaan. Karena kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang datang dari luar, atau hasil dari apa yang kita miliki, melainkan keadaan pikiran atau state of mind, dan tentunya kedamaian batin yang kita ciptakan sendiri melalui rasa syukur dan penerimaan diri. Saya Agung Tepsis undur diri, sampai jumpa di petualangan selanjutnya.